Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam suasana belajar pendidikan agama Islam. Saat ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam, masih tentang ayo membayar zakat, akan tapi dengan subtema yang berbeda dari yang sebelumnya. Ya, sekarang masuk kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dan hikmah berzakat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan apa yang kita lakukan pada hari ini. Ya, sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sama ya. 2, 3, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, Berikanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang sempurna. Amin. oke, alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah. Amin. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca Al-Quran surah Al-Falaq. Mari kita mulai dari ta'awudz. Oke. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin Idza wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah, semoga dengan membaca ayat Quran ini setiap huruf Allah jadikan lipat ganda kebaikan yang kita terima. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya, oke, lagu wajib nasional ya. Oke, ini hari merdeka ya, hari merdeka. Sudah siap? Sudah siap? Insyaallah. Oke, mulai. Silakan. hari kemerdekaan kita, hari merdeka bangsa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka, selama hayat nasi dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oke, cukup. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, perlu kita pecahkan seluruh masalah-masalah kita dulu. Ya, kita fokus, konsentrasi. Nah, sebelum kita mulai, coba konsentrasi. Ya, konsentrasi ya.
Konsentrasi, bisa konsentrasi. Nah, perhatikan jadi apa? Nah, coba semuanya angkat tangan, angkat jari. Nah, yang konsentrasi. Nah, lakukan apa yang Bapak sampaikan. Lakukan apa yang Bapak sampaikan. Nah, ini ya. Coba semuanya pegang hidung. Ya, lagi pegang telinga. Telinga apa? Ya, dengarkan instruksi Bapak kan itu jadi. Lakukan apa yang Bapak sampaikan, bukan ikuti ya yang Bapak gerakkan. Oke, pegang mata. Masih. Oke, terima kasih. Ya, hapus untuk kita semuanya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ya. Ini fokusnya dulu ya. Lanjut. Nah, kita absensi dulu. Siapa kira-kira yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Ini memang luar biasa nih. Kelas ini sepertinya kelas luar biasa. Ya, setiap saat hadir semuanya. Oke, jadi selanjutnya perlu kita jabarkan ada kompetensi dasar yang harus kita ketahui di sini. Ya, kompetensi dasar yang harus kita ketahui sebelum kita mempelajari apa yang kita pelajari saat lagi. Ya, yang pertama menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi. Jadi intinya kita memiliki sikap peduli. Kita merasakan penderitaan orang lain juga kita rasakan, sehingga timbul rasa empati pada diri kita jika kita peduli dengan saudara-saudara kita. Dan juga ini berkenaan dengan aspek kognitifnya, bagaimana dalam hal ini dalam kita belajar nanti kita memahami hikmah dari berzakat, paham kita berzakat itu seperti apa. Selanjutnya bagaimana sikap kita nantinya menunjukkan hikmah berzakat ini, gimana cara menunjukkannya nanti kita bahas. Ya. Lanjut, tujuan pembelajaran ini. Nah, kita bisa lihat setelah mengamati PowerPoint dan video nanti kita menerima peserta didik dapat mengajak temannya menjalankan kewajiban berzakat. Tidak hanya dirinya sendiri, temannya juga diajak untuk berzakat. Sudah pernah berzakat? Nah, coba pelajaran yang kemarin apa tentang zakat, cinta zakat. Kita juga zakat. Amatilah gambar bahwa ini gambar apa kemarin? Ini ada gambar perahu, terus ada apa ini? Apa nih? Membantu orang korban bencana. Lanjutkan di gambar beli. Dompet siapa nih? Dompet siapa nih? Ini kemarin apa? Mengembalikan uang Sisa pembalian. Jujur. Nih musibah. Ya, musibah kan? Dia rumahnya hancur. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sebelum kita melalui pelajaran kita melakukan tes dulu. Ya, dites ya. Dites. Nah, dites kita lakukan bisa di Google Form. Ya, untuk kita waktu bisa di Google Form aja lah. Ya, di Google Form kita akan dites. Nah, kita lanjutkan. Nah, peta konsep kita belajar sekarang. Nih, peta konsep ini terkait dengan hal-hal yang harus kita bahas intinya. Yang pertama, ayo membayar zakat ini tema umumnya. Yang perlu kita pelajari pertama, kemarin kita telah bahas tentang makna. Terus apa lagi? Macam zakat. Sekarang kita masuk pada orang yang berhak menerima zakat. Nah, siapa saja sih orang yang berhak menerima zakat ini? Apakah semua kita atau bagaimana? Nanti jelaskan. Selanjutnya ada hikmah. Hikmah apa hikmah? Manfaat ya, sesuatu yang baik yang kita terima ketika kita berzakat. Nah, kita lanjutkan. Yuk nonton bareng. Nonton lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, dari semuanya hari ini kita belajar tentang ayo membayar zakat dengan sejumlah orang yang berhak menerima zakat dan menerima berzakat. Karena orang yang berhak menerima zakat, orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan golongan orang yang berhak menerima zakat ikut-ikutnya dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Ahli zakat yang dilunakkan hatinya mu'allaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Baiklah, dari semuanya, untuk lebih memahami, mari kita simak penjelasan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Pertama, orang fakir. Orang fakir yaitu orang yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga, memiliki hikmah yang sangat banyak. Di antaranya adalah yang pertama, berzakat, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat fakir, ramah, atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Adapun yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bagaimana ya? Pembelajaran kita kali ini, ada yang perlu kita diskusikan? Ada yang perlu bertanya? Bagaimana kira pendapat kita tentang zakat? Coba, siapa yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Kalau seandainya kita tidak membayar zakat, apa yang terjadi? Bang Hei? Kalau kita membayar zakat gimana? Gimana kira? Puasa kita tidak diterima. Jika, coba jika. Apa jika? Kalau seandainya kita nggak mau bayar zakat, gimana? Apa yang akan terjadi? Kiamat besar. Nah, apa? Apa yang terjadi? Kalau seandainya kita tidak bayar zakat, apa yang terjadi? Musibah bisa jadi terjadi. Ya, apa lagi? Bisa nggak terjadi pencurian?
Dia kaya, tapi dia nggak mau beri hartanya sama orang lain. Sementara si miskin ini telah membutuhkan harta dia. Jadi tidak pencurian. Bisa terjadi. Maka memberikan zakat ini adalah akan mempererat hubungan sosial bersama. Akan menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Jadi kan si kaya dan si miskin itu bersatu. Cobalah kalau kita sering ngasih kawan kita makan, gimana kawan kita? Senang sama kita. Tapi kawan yang dikasih makan jangan memanfaatkan kawan yang biasa makan. Oh dia biasa seperti saya memanfaatkan. Bukan itu juga. Nah, ada kalanya kita yang tak. Oke. Jod. Nah, ini kita harus mengerjakan LKPD. LKPD. Ya, kelompok 1. Mana kelompok 1? Nah, sudah Sekeping hati dibawa berlari jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Sekeping hati dibawa berlari jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Tapi jalan kebenaran takkan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Sekeping Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 akan membacakan diskusi saya. Ya, silakan. Ada yang berhak menerima zakat. Nah, 1. Fakir. 2. Miskin. 3. Amil zakat. 4. Mu'alaf. Oke, 1. Coba begini. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Orang berhutang, orang yang menjual dengan Allah. Ya hamba saya 4. seindah sentuhan mata, hanya jauh ujungnya belum tiba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Membersihkan harta dan jiwa. Apa hikmah? Hikmah berzakat. Hikmah berzakat. Berzakat. Membersihkan harta dan jiwa. Membantu orang yang kesusahan. 3. Mendorong manusia berjujur. 4. Mengingat manusia harta adalah kehidupan. Ya, terima kasih. Ya, belum untuk kita bersama. Oke. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya, nah marilah kita laksanakan evaluasi. Nah, evaluasi soalnya Bapak berikan ini. Nah, kira apa kesimpulan dari pertemuan kita pada saat ini? Yang pertama apa? Tentang apa tadi? Tentang orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa? Apa yang pertama? Yang kedua? Ambil zakat. Kemudian kapan? Yang kelima? Orang yang baru? Keenam? Alhamdulillah. Apa lagi?
Paham semua ya? Orang yang disabil itu apa? Anak yang sedang belajar namun dia kesulitan dalam pembiayaan pendidikannya. Contoh fisabilillah siapa? Fisabilillah apa? Fisabilillah itu apa? Orang yang berjihad di jalan Allah. Contohnya di depan matamu. banyak pembangunan masjid, boleh pembangunan musola, ya itu. Nah, demikianlah pelajaran kita pada saat ini. Nah, ada baiknya sebelum kita menutup yang rukun Islam boleh. Coba, siapa tahu rukun Islam yang pertama? Syahadat. Apa tahu rukun Islam yang kedua? Sholat. Ketiganya? Zakat. Keempat? Puasa. Kelima? Naik haji bagi yang mampu. Sekali lagi. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Oke, mari kita tutup. Saya tutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata yang meratap pada debu yang pastikan hingga berharap senang dalam berjuang bagai merindu rembulan di tengah siang. Jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum